Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Kimia Organik. Bagaimana kabar teman-teman di pekan ini? Siap untuk belajar kimia organik lebih lanjut ya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan terus bersemangat untuk mempelajari kimia organik. Pada video ini kita akan mempelajari tentang senyawa aromatik dan benzena. Dan yang pertama akan kita pelajari dari senyawa aromatik dan benzena ini adalah tentang kearomatikan senyawa benzena maupun senyawa-senyawa yang mirip dengan benzena. Supaya teman-teman dapat mendapatkan informasi tentang video terbaru di channel ini, silakan tekan subscribe dan nyalakan tanda notifikasi teman-teman. Sebelum kita mempelajari mengenai kearomatikan senyawa aromatik, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman, apa itu senyawa aromatik? Bagi sebagian besar orang awam, pasti saat dikenalkan atau disebutkan senyawa aromatik, maka pasti berpikiran bahwa senyawa aromatik itu memiliki bau yang khas, wangi, atau pada dasarnya adalah memiliki aroma yang bisa dicium oleh indera penciuman. Akan tetapi menurut ilmu kimia, aromatik atau kearomatikan senyawa itu dilihat dari strukturnya, yaitu memiliki struktur siklik, kemudian strukturnya planar atau menempati bidang, dan memiliki ikatan pi terkonjugasi. Jadi ketiga syarat tersebut harus dipenuhi oleh suatu senyawa yang dikatakan aromatik. Akan tetapi, senyawa aromatik itu juga harus memenuhi aturan yang disebut aturan Hackle, yaitu memiliki elektron pi yang memenuhi 4n plus 2. Jadi misalnya di sini kita masukkan n-nya 1, maka jumlah elektron pi-nya adalah 4 kali 1 tambah 2. 6. Jika n-nya 2, maka elektron pi-nya adalah 4 kali 2 tambah 2 sama dengan 10. Dan seterusnya. Jadi tidak semua senyawa yang memiliki bau khas itu adalah aromatik, bersifat aromatik. Jadi harus memenuhi tadi kriteria siklik, planar, memiliki ikatan pi terkonjugasi, serta memenuhi aturan Hackle yaitu jumlah elektron pi-nya memenuhi 4n plus 2 dengan n-nya itu adalah bilangan asli. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Akan tetapi, jika memenuhi kriteria tadi, siklik, planar, dan ikatannya terkonjugasi, akan tetapi jumlah elektron pi-nya adalah memenuhi 4n, maka senyawa tersebut dikatakan sebagai senyawa anti-aromatik. Jadi kalau misalnya n-nya 1, maka jumlah elektron pi-nya 4, n-nya 2, elektron pi-nya 8, dan seterusnya, maka senyawa-senyawa dengan kriteria tersebut dikelompokkan sebagai senyawa anti-aromatik. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nah, di sini kita lihat ada beberapa senyawa yang siklik, tadi planar, dan memiliki ikat elektron pi yang terkonjugasi. Jadi teman-teman juga perlu ingat kembali seperti apa sistem elektron pi terkonjugasi itu. Salah satu cirinya adalah memiliki ikatan rangkap yang selang-seling seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada senyawa anulen 14. Sini memiliki 14 elektron pi. Nah, 14 ini memenuhi aturan Hackle, yaitu
untuk N-nya sama dengan 6. Oh, sorry, 3. Jadi 4N plus 2, N-nya, sorry, ini elektron Pi ya. Elektron Pi-nya 4N plus 2 dengan N sama dengan 3. Jadi 4 kali 3 ditambah 2, 14. Sehingga memenuhi aturan Huckel dan kita kelompokkan sebagai senyawa aromatik. Di sini aromatik. Selanjutnya anulen 18 juga memenuhi kaidah 4N plus 2. Elektron Pi-nya 4N plus 2 dengan N-nya berapa? Coba teman-teman hitung. Berarti N-nya adalah 4. 4 kali 4 tambah 2, 18. Jadi jumlah elektron Pi-nya 18 sehingga anulen 18 pun dikelompokkan sebagai senyawa aromatik. Di sini kita punya juga anulen 16 yang memiliki 16 elektron Pi. 16 elektron Pi ini berarti anulen 16 hanya memenuhi kaidah 4N dengan N-nya sama dengan 4. 4 kali 4, 16 kan teman-teman. Jadi tidak memenuhi kayak aturan Huckel untuk senyawa aromatik. Jadi kita kelompokkan anulen 16 itu sebagai senyawa antiaromatik. Jadi di sini setiap ikatan Pi itu kan memiliki 2 elektron. Berisi 2 elektron ikatan Pi. Sehingga kalau ada di sini 8 elektron Pi, 8 ikatan rangkap, maka terdiri dari 16 elektron. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya, jika tadi elektron Pi-nya 4N, kemudian ikatan rangkapnya terkonjugasi, akan tetapi tidak planar. Nah, jadi kata-kata kuncinya adalah tidak planar, maka senyawa tersebut kita kelompokkan sebagai senyawa non-aromatik. Jadi kita tadi punya kelompok senyawa aromatik, itu ya, yang memiliki ciri senyawanya siklik, kemudian planar, kemudian memenuhi aturan 4N plus 2 dan ikatan Pi-nya terkonjugasi. Kemudian yang kedua adalah anti-aromatik. Aromatik yang memiliki syarat-syarat senyawanya itu adalah siklik, ikatan Pi-nya terkonjugasi, dan planar, tapi memenuhi kaidah 4N. Sedangkan yang ketiga ini adalah senyawa non-aromatik. Jadi kalau non-aromatik ini, dia memenuhi 4N, kemudian siklik dan ikatan Pi-nya terkonjugasi, seperti ini. Akan tetapi tidak planar, sehingga dikelompokkan ke dalam senyawa non-aromatik. Nah, apa yang menyebabkan senyawa ini tidak planar atau keluar dari planaritasnya? Hal ini disebabkan karena sudut ikatannya itu terlalu besar sehingga senyawa tersebut mengalami tekukan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, siklooktatetraena ini, sudut ikatannya, teman-teman bisa hitung sendiri, itu sangat jauh dari 120 derajat. Jadi lebih dari 120 derajat untuk karbon-karbon sp2. Hal ini menyebabkan senyawa-senyawa tersebut keluar dari keplanarannya. Nah, jadi ini ada diagram untuk mempermudah teman-teman menentukan apakah senyawa tersebut bersifat non-aromatik, aromatik, atau anti-aromatik, atau bukan ketiga-tiganya bahkan ya. Nah, jadi yang pertama kita lihat dulu adalah apakah senyawa tersebut memiliki ikatan Pi yang terdapat dalam cincin atau dalam loop. Ini kata kuncinya. Kalau tidak, maka bukan ketiga-tiganya. Tapi, kalau misalnya senyawa tersebut memiliki ikatan Pi terkonjugasi dan berbentuk siklik,
Maka kita lihat apakah dia 4N plus 2 atau 4N. Kalau 4N plus 2, kita lihat juga apakah menyimpang dari keplanarannya. Kalau menyimpang berarti non-aromatik, sedangkan kalau dia tetap planar maka bersifat aromatik. Kemudian kalau misalnya tadi dia memenuhi 4N dan planar, maka disebut sebagai senyawa anti-aromatik, dan kalau tidak planar sebut non-aromatik. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya, selain tadi ada senyawa-senyawa yang bersifat aromatik, jadi kalau senyawa itu dia tidak memiliki muatan atau netral. Nah, sedangkan di sini kita juga memiliki ion-ion yang bersifat aromatik. Jadi masih mengikuti kaidah yang tadi. Harus planar, siklik, memiliki ikatan pi yang terkonjugasi atau elektron yang mengalami konjugasi juga, dan planar. Kemudian memenuhi 4N plus 2. Salah satu contohnya adalah di sini siklopentadiena. Siklopentadiena awalnya dia tidak memiliki ikatan pi terkonjugasi. Karena salah satu karbonnya di sini adalah karbon sp3. Yang ini karbon sp3. Karbon sp3. Akan tetapi dengan adanya basa, maka senyawa tersebut bisa kita ubah menjadi bersifat aromatik. Jadi di sini H-nya muatannya positif direaksikan dengan basa sehingga salah satu H-nya lepas dan membentuk pasangan elektron bebas di sini yang juga ikut mengalami konjugasi. Jadi di sini dia bisa berkonjugasi dan jumlahnya ada 6 elektron pi. 6 elektron terkonjugasi, 6 elektron terkonjugasi. Karena itu 6 elektron memenuhi 4N plus 2 dan planar. Sehingga dapat dikelompokkan sebagai ion aromatik karena bentuknya adalah ion. Selain siklopentadienil, kita juga bisa mendapatkan ion aromatik dari reaksi antara sikloheptatrien, jadi siklik cincin 7 dengan 6 elektron pi. Selanjutnya dengan cara yang sama kita lepaskan satu H-nya di sini sehingga terbentuk kation tropilium di sini. Kation tropilium ini masih memiliki 6 elektron pi. Seperti itu. Jadi ada 6 elektron terkonjugasi sehingga masih memenuhi 4N plus 2 dan planar. Sehingga dikelompokkan sebagai ion yang bersifat aromatik. Apakah teman-teman dapat memahami mengenai kearomatikan suatu ion? Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Selanjutnya, teman-teman silakan coba lihat di sini manakah ion yang bersifat aromatik. Oke, di sini kita lihat bahwa salah satunya adalah anion sikloheptatrienil. Sikloheptatrienil ini memiliki, maksudnya yang anion ya, memiliki elektron terkonjugasi sebanyak 8. Elektron pi terkonjugasinya 8. Sehingga memenuhi kaidah 4N. Sedangkan kation heptatrienilnya memiliki elektron pi terkonjugasi ada 6. Sehingga memenuhi 4N plus 2, N-nya 1. Sedangkan ini N-nya 2. Nah, sehingga yang bersifat aromatik adalah sikloheptatrienil kation, ini aromatik. Sedangkan sikloheptatrienil anion, dia memiliki struktur yang planar, kemudian memenuhi 4N,
dan ikatan P-nya terkonjugasi. Sehingga kita bisa kelompokkan bahwa sikloheptatinoin ini adalah senyawa anti-aromatik. Ion yang merupakan anti-aromatik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa membedakan senyawa atau ion yang bersifat aromatik, anti-aromatik, ataupun non-aromatik berdasarkan tadi kita punya diagram yang dapat membantu kita untuk menentukan kearomatikan suatu senyawa atau ion. Selanjutnya teman-teman lihat juga di sini ada kelompok senyawa benzenoid. Benzenoid ini adalah senyawa yang terdiri dari beberapa cincin benzen atau yang mirip benzena. Seperti itu. Nah, senyawa-senyawa benzenoid ini juga memiliki elektron P sebanyak 4m plus 2. Sehingga benzenoid ini pun memenuhi aturan Hackle dan bersifat aromatik. Selain tadi ada ion aromatik, kemudian senyawa-senyawa benzenoid, kita juga dapat mengelompokkan senyawa aromatik untuk beberapa cincin yang mengandung atom hetero atau cincin heterosiklik. Di sini misalnya kita lihat piridin, dia memiliki 6 elektron terkonjugasi. Jadi di sini. Nah, elektron ini tidak terlibat dalam konjugasi, sehingga hanya 6 elektron yang kita hitung. Sedangkan untuk pirol, di sini elektronnya ikut terkonjugasi. Sehingga pirol ini juga memenuhi 6 elektron. Selain itu, furan dan tiofen juga sama. Di sini pasangan elektron bebas pada O dan S-nya dapat terkonjugasi ke dalam siklik, sehingga dapat dikelompokkan sebagai cincin heterosiklik yang bersifat aromatik. Demikian teman-teman video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap menunggu video-video berikutnya tayang di channel ini. Sampaikan pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan sampai jumpa pada video berikutnya.